Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah sholat? Kalau belum, sholat dulu. Kalau udah, mari kita mulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma warzuqni fahma. Amin. Tema kita hari ini adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mencari tahu berbagai ketampakan alam di Indonesia. 2. Memahami tentang pentingnya persatuan dalam pengelolaan sumber daya alam. 3. Mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan. 4. Membuat pamflet tentang interaksi antar makhluk hidup. 5. Mencari tahu tentang tari maung lugai. 6. Menyatakan sikap dan pendapat serta saran tentang sikap gotong royong dalam masyarakat. Kalian halaman 74 terdapat teks bacaan pesona keindahan Gunung Bromo. Ini adalah tampakan alam Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Indonesia tidak pernah kehabisan pesona alam yang akan membuat siapapun akan kagum. Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung ini terletak di ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, diapit oleh 4 kabupaten yaitu Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Gunung Bromo ini terkenal akan lautan pasir, kawah, dan pemandangan saat matahari terbit yang indah, yaitu di puncak penanjakan. Pengunjung biasanya bisa menggunakan kendaraan jeep, tapi ada pula yang mendaki dengan berjalan kaki. Pengunjung bisa menikmati matahari terbit dan hamparan lautan pasir luas serta pemandangan gunung yang indah, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Batok. Tanah di sekitar Gunung Bromo itu sangat subur, sehingga memberi banyak penghidupan bagi penduduk sekitar. Biasanya mereka berpencaharian sebagai petani. Jenis tanaman yang ada di daerah tersebut seperti kentang, wortel, kembang kol, dan daun bawang. Karena panoramanya yang indah, ada juga yang bermata pencaharian di sektor wisata. Selain keindahan alam dan kesuburan tanahnya, Gunung Bromo juga menyajikan keistimewaan yang lain, yaitu adanya keberagaman agama. Suku Tengger yang sebagian besar menghuni wilayah di sekitar Gunung Bromo beragama Hindu, tapi mereka tetap hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama Islam. Indonesia memiliki kondisi geografis yang strategis dan unik, membuatnya memiliki kekayaan alam yang indah dan sumber daya alamnya yang melimpah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan wilayah Indonesia selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Nah, ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi. Keadaan alam ini menjadikan Indonesia daerah yang subur. Sinar matahari yang cukup, air melimpah, itu mendukung kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki harus disyukuri. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia.
Pengelolaan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari dan memahami bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan benar untuk kepentingan bersama. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kupu-kupu dan bunga yang dilihat Alin dan Raya di taman. Alin, biarkan kupu-kupu itu hinggap di bunga. Kenapa, Kak? Kupu-kupu akan memakan bunga kesayanganku. Tidak, Alin. Kupu-kupu hanya akan menghisap nektar dari bunga mawar. Menghisap nektar? Iya, kupu-kupu mengambil nektar yang ada di dalam bunga. Kupu-kupu tidak akan merugikan bunga, justru kupu-kupu membantu penyerbukan pada bunga. Kalau begitu, kupu-kupu dan bunga saling membantu ya, Kak? Iya, betul sekali. Kalau tadi kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Tidak hanya kupu-kupu dan bunga, makhluk hidup lain juga memiliki hubungan atau interaksi. Apa saja sih interaksi yang ada di makhluk hidup? Yang pertama adalah simbiosis. Kedua adalah predasi, dan yang ketiga adalah kompetisi. Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis ini dibagi menjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kerbau dan burung jalak. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya jadi berkurang. Yang kedua adalah komensalisme, yaitu hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme adalah ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. Yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tali putri diuntungkan karena mendapat makanan dari tumbuhan inang. Tali putri ini yang berwarna kuning ya. Sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Selain simbiosis, tadi interaksi antar makhluk hidup yaitu predasi. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa, dan makhluk hidup yang lain sebagai prey atau mangsa. Kita bisa melihat proses rantai makanan, yaitu tumbuhan dimakan oleh konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen final, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Seperti itu contoh predasi. Berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama.
Sumber daya yang diperebutkan itu misalnya air, makanan, atau tempat tinggal. Contoh persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Atau contoh lain adalah ini. Jadi interaksi untuk memperebutkan wilayah tempat tinggal dan makanannya. Antar makhluk hidup di dalam ekosistem dapat menjadi ekosistem tetap seimbang. Nah, ini tuh penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat turut menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu caranya agar masyarakat mengetahui informasi tersebut bisa menyebarkan informasi melalui pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisi. Lalu dilipat setengah, sepertiga, atau seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Gambar berikut adalah contoh pamflet berisi tentang ekosistem yang terdiri atas interaksi dalam ekosistem, keseimbangan ekosistem, dan hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Makhluk hidup di sekitar kita itu dapat menjadi ide menghasilkan sebuah karya seni. Contohnya gerakan hewan yang dibuat dalam sebuah tarian. Berikut adalah contoh tarian yang terinspirasi dari gerakan hewan, yaitu tari Maung Lugai. Tari Maung Lugai adalah tari dari tanah Sunda atau Jawa Barat yang menampilkan kelincahan dan keperkasaan harimau. Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Ini merupakan turunan tari Jaipong, yaitu tarian khas Sunda. Gerakannya gagah perkasa dengan beberapa gerakan pencaksilat. Inspirasinya seperti gerakan macan yang menerkam, mengaum, dan mengintai mangsanya. Kostum yang dipakai pun menambah karakter harimau karena dihiasi oleh kain loreng dan hiasan kepala yang sewarna. Ini dilakukan oleh penari wanita. Nah, lagu pengiringnya diciptakan oleh Mang Koko, seniman terkenal asal Sunda. Latar belakang tarinya itu kehidupan di hutan. Maung tersebut penari dikarenakan banyak manusia yang ke hutan dan merusak habitat maung. Kita sebagai manusia selayaknya memperhatikan lingkungan, terutama hutan, supaya terus terjaga agar makhluk hidup yang tinggal di hutan tetap aman dan terlindungi. Masyarakat kita dikenal sikap saling mengasihi dan saling melindungi di antara warga masyarakat. Istilah Torang Samua Basudara di masyarakat Manado dan semboyan silih asah asih dan asuh dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh bagaimana nilai kekeluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Usaha yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Atau sikap kekeluargaan dan gotong royong itu dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk dijaga dan dipelihara oleh generasi muda, supaya dapat membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi. Tugas pertama, carilah 2 contoh ketampakan alam yang ada di Indonesia, baik alami maupun buatan. Sesuai buku paket halaman 75, kalian cari 2 yang alami dan 2 yang buatan, 2 yang perairan dan 2 yang daratan. Sesuai tugas yang ada di layar ini ya. Tugas kedua
adalah tentang keterampilan PKN. Bagaimana sikapmu sebagai warga negara yang baik jika kamu menemui sikap kekeluargaan dan sikap gotong royong yang sudah tidak ada lagi di antara warga tempatmu tinggal? Apakah kamu peduli atau tidak peduli dengan keadaan tersebut? Jika masih peduli, berilah saran untuk menumbuhkan kembali sikap kekeluargaan dalam masyarakat. Beri saran kegiatan apa yang dapat menumbuhkan kembali sikap gotong royong dalam masyarakat. Tuliskan sikapmu dan saranmu dengan kalimat yang jelas di buku tulis. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.